Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, inilah harinya. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Bukan, bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan dengan kata-kata inilah harinya. Di sini Mosan ingin mengajak para sahabat untuk melihat hidup ini secara seimbang. Apa yang terjadi, apa yang sudah kita alami selama ini tentu tidak lepas dari perjuangan kita, cara kita untuk mengenal siapakah diri kita ini. Selama bertahun-tahun, pergulatan ini sudah kita lakukan. Dan pada akhirnya, kita benar-benar menemukan siapakah kita ini. Kita benar-benar tahu tentang jati diri kita. Dan saya yakin, ketika para sahabat benar-benar mengenal jati dirimu, apa yang kamu rasakan, ada kebanggaan yang luar biasa. Kemudian proses selanjutnya yang terjadi setelah kita mengetahui tentang jati diri kita, kemudian kita benar-benar menjadi diri kita sendiri. Kita menjadi pribadi yang solid, kita menjadi pribadi yang mantap. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, tidak ada penyesalan. Kita benar-benar bersyukur tentang keberadaan kita sebagai diri kita sebagaimana adanya. Itulah sebabnya kata-kata menjadi diri sendiri semakin meneguhkan jati diri kita. Kemudian, apa proses yang terjadi selanjutnya? Ketika kita sudah menemukan diri kita, menemukan jati diri kita, kita menjadi diri kita sendiri, maka kemudian kita benar-benar mencintai diri kita sendiri. Lalu saya kembali kepada pernyataan saya di atas tadi. Inilah harinya. Dengan kata-kata ini saya mau mengatakan, apakah proses yang saya sebutkan tadi sudah cukup? Bahwa saya menemukan diri saya, jati diri saya menjadi diri saya sendiri, dan akhirnya saya mencintai diri saya sendiri. Para sahabat, kalau ini tidak hati-hati, memang kemudian kita menjadi egois. Tapi tentu ini bisa diperdebatkan. Tapi sekurang-kurangnya feeling saya, rasa saya, jika tidak hati-hati, memang kemudian kita menjadi egois. Kalau para sahabat tidak setuju, silahkan ditulis di dalam kolom komentar, tapi juga harus memberikan pendapat. Tidak asal kritik, tetapi tanpa ada sesuatu yang membangun. Maka kalau kita mengkritik, kita mengevaluasi, harus jelas para sahabat juga mempunyai pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan. Dasar pemikiran saya demikian. Ternyata menemukan diri sendiri, menjadi diri sendiri, atau mencintai diri sendiri tidak cukup. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita harus keluar dari diri kita sendiri, dan ketika kita keluar dari diri kita sendiri, ada sesuatu yang penting juga ya untuk kehidupan ini. Misalnya saya sebut, ini berkaitan dengan perjalanan iman. Tadi pada bagian pertama saya mengatakan kita harus menemukan
diri kita. Nah sekarang ketika itu dikaitkan dengan pengalaman iman kita, kita harus mencari yang namanya Tuhan. Dan itu dikatakan dengan sangat tegas dalam kitab Ulangan bab 4 ayat 29. Kira-kira apa ya bunyinya? Kalau gitu saya bantu ya para sahabat. Kitab Ulangan bab 4 ayat 29. Bunyinya itu demikian. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Wow. Jadi kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka kita bisa menemukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka para sahabat pesannya jelas. Gunakanlah hatimu. Ya, gunakanlah jiwamu untuk menemukan Tuhan. Dan itu harus ditemukan di dalam dirimu. Apakah ada proses di dalam dirimu untuk mencari dan menemukan Tuhan? Maka kalau para sahabat ingin supaya rasa itu muncul dalam dirimu, silahkan dibaca kitab Ulangan bab 4 ayat 29. Saya tegaskan, ketika kita mencari Tuhan dengan jiwa kita, dengan hati kita, maka kita akan menemukannya. Kemudian berikutnya tadi saya katakan kita harus menjadi diri kita sendiri. Ternyata ada tuntutan yang lebih yang diberikan kepada kita kalau misalnya pengalaman ini kita hubungkan dengan pengalaman iman kita. Kalau tidak percaya, mari kita buka surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 5. Kira-kira bunyinya apa ya? Kok Mosan mengatakan itu, bahwa ada tuntutan tidak hanya menjadi diri sendiri, tetapi juga ada sesuatu yang harus kita capai secara lebih. Mari kita baca bunyinya dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 5. Dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Wow. Tadi pada bagian yang pertama, kalau kita mencari Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, maka kita akan menemukan Tuhan. Nah sekarang, pada poin yang kedua ini, ternyata kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus. Berarti di situ ada tuntutan tidak hanya kita menjadi diri kita sendiri, tetapi kita harus menjadi seperti Kristus. Dan ada tuntutan tadi supaya kita menaruh pikiran kita, menaruh perasaan kita pada Kristus. Saya kira jelas. Kalau para sahabat ingin memperdalam lagi, silahkan dibuka, kemudian dikasih warna, lalu digarisbawahi, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 5. Nah sekarang yang terakhir ini, yang tidak mudah. Tadi saya mengatakan kita benar-benar mencintai diri kita sendiri. Dan saya sudah mengatakan kalau tidak hati-hati, kita menjadi egois. Nah ternyata ada tuntutan yang lebih. Dan itu dikatakan di dalam Injil Matius bab 16 ayat 24. Injil Matius bab 16 ayat 24. Kira-kira bunyinya apa ya? Kalau gitu para sahabat saya bantu. Bunyinya itu demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya
memikul salibnya, dan mengikut aku. Memang kata-kata Yesus ini harus kita renungkan lebih dalam lagi, karena kalau tidak, kalau hanya harafiah saja, pasti berat sekali. Tetapi kalau misalnya apa yang dikatakan oleh Yesus ini, lalu kita lihat dalam perjalanan hidup kita selama ini, kita benar-benar merasakan, begitulah yang kita rasakan. Jadi memang ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, tidak hanya bahwa kemudian kita fokus pada diri kita sendiri. Ada tantangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ingin saya katakan lagi supaya apa yang diungkapkan oleh Yesus ini bisa kita pahami. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ada kata-kata di sana, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saya kira kalau kita hubungkan dengan poin sebelumnya, ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita akan menemukan Tuhan. Lalu ketika kita menaruh perasaan dan pikiran pada Kristus, maka kita juga bisa menjadi seperti Kristus. Dan sekarang, ketika ada tuntutan supaya kita menyangkal diri kita juga bisa melakukannya. Karena dengan demikian akhirnya kita bisa memikul salib meskipun berat. Dan kita punya komitmen, kita setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Maka inilah harinya. Bisa kamu sebut hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tetapi inilah harinya supaya kita mengenal siapakah diri kita ini, siapakah jati diri kita ini, sekaligus inilah harinya bagi saya untuk berkomitmen mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Begitu saja, Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kamu tahu, you are the best.